Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak kelas 11. Jadi gini, mengenai video B-roll promo produk yang dulu pernah diupload di TikTok, kenapa tiba-tiba harus dikirim ulang? Karena bentuknya kan tag. Bu Vivi kan nggak nge-save. Jadi waktu itu Bu Vivi ngenilainya, Bu Vivi sempat lihat aja, terus Bu Vivi nilai, Bu Vivi lihat, Bu Vivi nilai, kan begitu, jadi nggak di save. Dan memang saat itu saya sengaja untuk nanti semester berikutnya tiba-tiba saja saya akan minta kalian untuk kirim karena harus saya save gitu. Kenapa begitu? Nanti kedepannya nih banyak hal yang, kalau misalnya kamu kuliah, kamu punya tugas, itu akan sering tiba-tiba dibutuhkan sama adik kelasmu, dibutuhkan sama dosenmu. Jadi file-file itu jangan pernah kamu hilangkan. Saya saja sampai sekarang itu laporan zaman saya praktikum waktu kuliah itu masih ada. Kalian tanya Bu Dewi, tanya Bu Dian deh. Kita tuh sampai numpuk-numpuk laporan banyak gitu selama bertahun-tahun kita kuliah. Karena untuk adik kelas, belum lagi untuk referensi kita sendiri. Oh iya, dulu pernah praktikum ini, kita belajar dari masa lalu juga gitu. Terus kalau yang kerja juga, ini bukan cuma buat yang kuliah ya, kalau misalnya buat kerja nantinya, contohnya gini, misalnya kamu di situ jadi admin di kantor itu, terus kamu disuruh mengerjakan rekap gaji karyawan bulan Agustus tahun 2020 misalnya. Sudah kalian rekap, terus nyimpennya nggak benar, nyimpennya nggak tahu di mana filenya. Tiba-tiba di tahun 2022 file itu dibutuhkan lagi. Kita nggak tahu untuk apa, bukan urusnya kita. Yang jelas itu tugas kita. Kita harus prepare benar-benar save itu dengan baik. Terus gimana ceritanya kalau tiba-tiba nggak ada itu file? Kira-kira kalian digimanain sama atasan kalian? Jadi dari sekarang kalian harus belajar itu, keep data semua dengan baik, tugas-tugas kalian. Lagian tadi kan ada beberapa kelompok yang bilang dihapus. Ngapain dihapus? Toh juga yang nyimpen bukan HP kalian, yang nyimpen juga TikTok, bukan kalian ya kan. Kalau misalkan itu terhapus di HP nggak masalah, terus kalau di TikTok ngapain dihapus? Ya kan, alasannya ada juga yang alasan TikToknya kehapus, lupa usernya. Kalian punya berapa email buat masuk ke TikTok itu? Punya berapa email? 1050. Aneh. Terus ya harus tetap diingat, harus tetap usaha. Itu bentuk dari tanggung jawab kalian. Sama halnya kayak tadi pekerjaan. Kalau misalnya kalian udah disuruh, tahu-tahu setahun ke depan datanya diminta dan kalian masih tetap kerja di sana, kalian harus berani tanggung jawab kan ke bosnya. Entah kalian itu mau merekap ulang lah, entah kalian itu mau silakan Pak, terserah, saya mau dikeluarkan, silakan, mau apa, ya itu bentuk tanggung jawab gitu. Kalian harus belajar dari sekarang nge-save data dan harus belajar tanggung jawab. Jadi jangan tanya lagi ke Bu Guru, Bu terus gimana, jawabannya kalian yang tahu. Apakah terus dengan kalian gak ngumpulkan akan jadi kayak gimana gitu ke Bu Vivi? Paling banter hanya akan jadi catatan saya bahwa oke, kelompok kamu anggotanya ini, karena nama anggota kan masih ada di saya, berarti nggak prepare dengan baik dan nggak ada pertanggungjawabannya gitu. Itu bukannya hanya di mapel saya ya, saya berharap ini juga terjadi di mapel yang lain gitu. Kalau kalian terus beralasan enggak kok Bu, guru yang lain nggak ada yang kayak gitu, nggak ada yang semester kemarin tiba-tiba diminta. Kalaupun nggak diminta, seberapa sih memori yang ada di sininya kalian buat nyimpen materi, buat nyimpen dan banyak hal itu? Simpen dengan baik, jangan dibuang. Seenggak butuh itu tak kalian gitu. Ya kebetulan aja sekarang TikTok. Kalau ini misalkan juga ada yang ngomong kayak gini, ya emang gak butuh Bu, orang TikTok doang ngapain? Artinya kalian gak bangga sama hasil kalian gitu. Terus yang salah emang gurunya kalau kalian gak bangga? Ya kan kalian, kenapa kok bisa sampai kalian itu gak bangga sama hasil itu, sampai harus dihapus dari TikTok? Malu emangnya.
Kalau saya sih apapun hasilnya, saya tahu itu yang terbaik yang bisa saya lakukan, ya udah, saya bangga aja emang itu yang saya bisa gitu. Mungkin belum sama kayak kelompok yang lain ya, karena saya belum bisa gitu. Berarti usaha saya yang kurang. Kalau saya sih itu, nggak tahu sih ya kalau kalian, beda semangat kali. Tapi heran aja kalau ada yang ngomong, ya emang saya nggak bisa bu, emang gini. Itu tuh masalahnya sebenarnya ada di kita sendiri, bukan di orang lain. Kelompok lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Iya bu, soalnya dia lebih pintar, lebih kompak. Lah kalau gitu balikin lagi, mereka bisa kompak kayak gitu, kenapa kok kita enggak? Di mana salahnya? Gimana caranya biar bisa kompak? Harusnya begitu, jangan negatif thinkingnya doang yang dimajuin. Saya percaya dari pertama kali kelas ini berantakan sampai kelas ini mulai membaik, saya percaya bahwa kelas ini akan selalu ada perubahan baik. Ada sih 1-2 orang yang jadi ular, yang sampai sekarang nggak sembuh-sembuh. Saya panggil ke sekolah juga nggak datang-datang. Saya tunggu kalian hari Selasa 3 orang. Silahkan ke sekolah temuin saya. Kalau nggak datang ya udah, jadi catatan aja buat saya. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Masih ingat kan 3 orang siapa? Terus kalian tuh jangan hanya karena takut sama saya. Saya nggak butuh ditakuti juga sebenarnya, nggak butuh terlalu dihormati juga, tapi memang kewajiban kamu adalah menghormati guru, apapun bentuk guru, mau tua, mau muda, mau kayak gimana. Bu Wiwi itu muda banget ya, baru lulus kemarin kuliah, itu juga harus kalian hormati. Bu Vivi udah tua, tapi kayak masih kayak gini. Ibu Vivi juga harus kalian hormati, guru kalian gitu. Di luar temen, it's okay, fine, gak apa-apa. Terus jangan takut. Tiap orang juga beda-beda. Mungkin Bu Vivi di satu hal, di satu kondisi kadang marah, ya gak apa-apa. Emang kayak saya kalau mau hubungin kamu harus nunggu feelingmu baik, nunggu kamu lagi gak marah, kamu lagi gak jutek gitu. Terus kapan kelarnya? Misalnya kamu belum ngumpulin tugas karena kamu lagi males, terus saya harus nunggu kamu sampai gak males dulu baru saya nagih tugas kamu? Enggak kan? Kita balik sekarang. Itu kalau guru ke anak, ke siswa. Sekarang kalau misalkan siswa, gurunya lagi bad mood, kamu mau ngumpulin tugas atau mau nanyain tentang tugas gitu, kamu nungguin seberapa lama sampai guru mau nggak bad mood? Kan kamu nggak tahu. Ya udah, yang penting kamu udah berusaha, cara ngomongmu juga udah bagus dan lain sebagainya. Ya udah gitu. Usaha dulu tapi jangan nyerah dan jangan takut. Kalian udah mulai berkurang konsultasi untuk masalah tugas, komunikasi kalian kurang, kayaknya selama pandemi ini mengubah kalian. Jadi jangan terbawa musim pandemi akhirnya kalian jadi pemalas ya. Keep spirit, sebentar lagi kalian kelas 3, dikit lagi kalian akan berjuang lebih keras daripada sekarang. Semangat, sudah HP1, Bu Vivi yakin kalian bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.